Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza lam tada syahwan minad dunuwi wala Jadi kemarin kita sudah melihat, sudah membaca itu Kanjeng Rasul naik sampai ke langit tingkat 7. Kemudian panjenengannya itu sampai ke tingkat di mana tidak ada yang menyertai beliau. Fi mauqifin kunta fi sahibal alam. Hatta idza lam tada. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza lam tada, hingga nalikane ora ninggal sapa panjenengan sya'wan ing bates limustabikin kanggo wong sing disiki, kanggo wong sing disiki minat dunui saking kedekatane, saking cedake, wala marqan lan ora ondo tangga limustanimin kanggo wong sing arep menaiki, limustanimin kanggo wong sing pengen naik. Hingga seakan kau biarkan seorang pun takkan kau biarkan seorang pun berusaha mendekat dan naik melampaui kedudukanmu. Jadi Kanjeng Nabi ceritanya sampai sudah ke Sidratul Muntaha, tempat di mana tidak ada yang sampai di situ, tempat yang tertinggi. Dikatakan di sini beliau ada di situ seakan-akan tidak membiarkan ada orang lain bisa mendekat di situ. Seakan-akan tidak ada orang lain yang bisa diberi kesempatan untuk bisa naik sampai di situ. Seakan hanya Kanjeng Rasul tok di situ, tidak bisa yang lain itu ikut-ikutan. Khafatta kulla maqamin bil idafati id nudita bir raf'i mithlal mufradil alam. Khafatta, dadekno rendah so panjenengan kula maqamin ing setiap panggonan, kedudukan, tingkatan. Khafatta, dadekke rendah sapa panjenengan kula maqamin ing setiap panggonan bil idhafati kelawan disandarke idnu dita apabila dipanggil sapa panjenengan birraf'i dengan menyeru mithlal mufradil alam ing kaya nama tunggal mufrad alam. Kedudukan Nabi yang sedemikian tinggi menyebabkan yang lainnya seperti tidak ada apa-apanya sama sekali. Ketika wis kaya aku lungguh dhewe kaya liyane ora iso sejajar, setingkat. Seakan-akan Kanjeng Rasul itu menjadikan kedudukannya, sebab kedudukannya yang tinggi menyebabkan yang lain kemudian menjadi rendah. Ini kedudukan atau ketinggian derajat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apalagi ketika di tengah-tengah seperti itu beliau dipanggil, hanya satu-satunya yang dipanggil, ya Muhammad. Di tengah seperti itu yang dipanggil hanya beliau tok, yang lain tidak, menunjukkan beliau memiliki kedudukan yang tinggi, yang dimaksud dengan mithlal mufradil alam, yang dipanggil satu tok, yang lain tidak dipanggil. Nah, menunjukkan yang satu ini kan punya mendapatkan perhatian yang luar biasa. Ya, saudara-saudara, bait-bait ini tidak memaksudkan, ya, tidak memaksudkan bahwa para nabi itu tidak sempurna. Para nabi yang lain itu juga nabi-nabi yang sempurna. Perhatikan, ini penting. Hanya kedudukan Kanjeng Nabi yang lebih sempurna. Jadi jangan Anda mengira bait-bait ini menunjukkan berarti nabi-nabi yang lain ini tidak sempurna. Oh tidak. Anda harus juga meyakini bahwa nabi-nabi yang lain juga sempurna. Hanya kedudukan nabi yang paling sempurna. Paham? Jadi bukan kok kemudian nabi-nabi yang lain tidak sempurna. Ini beliau yang paling sempurna, paling tinggi di antara kedudukan-kedudukan yang tinggi. Ini Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Kaima tafuza biwaslin ay mustadirin anil uyuni wasirrin ay muktatamin. Kaima tafuza, supaya merkoleh, supaya beruntung sapa panjenengan biwaslin lawan sampai. Memang asalnya begitu, sampai pakai tanwin. Biwaslin kelawan sampai ai mustadirin, endi-endi sing tersembunyi, anil uyuni dari mata-mata, pandangan mata, wasirrin lan rahasia, ai muktatamin, endi-endi yang disimpan, rahasia yang disimpan. Kedudukan Kanjeng Rasul yang demikian itu tafuza bifasl, menunjukkan keberuntungan Nabi yang bisa apa? Wasol, bisa apa? Bertemu, wasol dengan Gusti Allah. Bertemunya itu karena sendirian, ai mustadirin, di sesuatu yang tempat atau suatu yang tersembunyi, yang tidak memungkinkan orang lain bisa nginjen, orang lain bisa ngintip. Jadi beruntunglah Nabi, karena Nabi bisa bertemu dengan Allah, dan bertemunya itu di tempat yang tersembunyi sama sekali. Tidak ada kesempatan mata-mata yang lain bisa lihat, bisa ngintip. Wasirrin ay mustadirin, dan sesuatu yang rahasia. Ya, yang di situ mestinya karena tempatnya rahasia, karena ini hanya berdua saja, bisa menjadi bebas Kanjeng Nabi itu ngapa-ngapain. Ya. Di dalam riwayat-riwayat secara ya, Kanjeng Nabi diberitahu oleh Allah banyak hal yang di situ Kanjeng Nabi diberitahu ada yang bisa disampaikan dan ada yang tidak perlu
disampaikan. Masya Allah, inilah yang menjadikan beliau itu mendapatkan kedudukan yang tidak bisa disamakan oleh para nabi yang lain. Faqon nabiyina. Ini beliau kedudukan seperti itu karena ketemu Gusti Allah di tempat yang tidak mungkin kan orang bisa naik di situ. Ketemunya di tempat yang sangat sepi, sangat tersembunyi, sangat rahasia, yang tidak memungkinkan orang bisa ngintip di situ. Yang karena itu rahasia, karena itu tersembunyi sekali, orang merasa bebas ngapa-ngapain di situ. Ini gambarannya. Ini semua yang kita baca ini ungkapan-ungkapan yang majazi, ungkapan yang tidak sebenarnya. Untuk apa? Menggambarkan betapa luar biasanya Kanjeng Nabi. Ya. Ungkapan yang tidak sebenarnya karena sulit menggambarkannya karena Nabi sendiri tidak menceritakan kepada kita secara gamblang. Ya. Fahusta kulla fakharin ghaira mushtarakin wa justa kulla maqamin ghaira muzdahamin. Fahusta, maka engkau mendapatkan kulla fakharin ing setiap fakhar setiap kebanggaan. Engkau mendapatkan kebanggaan yang sakpole, maksudnya kulla fakhar. Semua kebanggaan apapun itu sudah Anda dapatkan di situ. Ghaira mushtarakin, hale ora dibarengi. Artinya yang mendapatkan kedudukan seperti itu hanya Nabi. Tidak ada yang lain, tidak ada yang menyertai itu, tidak ada yang menyertai Nabi. Ya hanya Nabi dong. Wajusta, dan Anda telah melampaui, melewati kulla maqamin ing setiap tempat. Panjenengan telah melampaui setiap tempat, setiap tingkat, ghaira muzdahamin, tanpa berdesak desakan. Karena peluang yang punya itu hanya Kanjeng Nabi tok, yang lain tidak dapat. Wah, luar biasa ini Imam Busiri jajan. Ya. Jadi Kanjeng Nabi, maka engkau dapatkan kebanggaan penuh tiada tara, dan engkau lewati setiap tingkat tanpa berdesak-desak. Ya. Karena beliau di situ dikehendaki oleh Allah, dipanggil gitu saja, ya, seakan-akan tidak banyak pakai persyaratan apa, langsung dipanggil, langsung dinaikkan pangkatnya. Ini kebanggaan yang tidak diperoleh oleh siapapun. Kebanggaan sakpole, kulla fakhor. Kebanggaan apapun tidak ada yang bisa menyamai seperti itu. Ya, hanya beliau satu-satunya, ghaira mushtarak, tanpa ada yang lainnya, ghaira muzdaham, tanpa berdesak-desakan. Artinya beliau dengan melenggang saja bisa mendapatkan penghargaan dan kedudukan sedemikian. Wa jalla miqdaru ma wulita min rutabin wa azza idraku ma ulita min ni'amin. Wa jallalan agung apa miqdaru ma ukurane perkara wulita kang dianugerahkan sapa panjenengan min rutabin, saking tingkat, saking kedudukan, saking derajat, wa azzalan hebat, wa azzalan dahsyat, apa idrakuma pencapaian sesuatu, ulita yang dianugerahkan sapa panjenengan min ni'amin, dari kenikmatan-kenikmatan. Sungguh agung
derajat kemuliaan yang telah dianugerahkan pada panjenengan, dan sungguh dahsyat kenikmatan yang telah dikaruniakan kepada panjenengan. Pujian yang sekali lagi diberikan oleh Imam Busiri kepada Kanjeng Nabi, betapa anugerah yang beliau dapatkan itu anugerah yang tiada tara. Baik itu hal yang sifatnya levelitas, peringkat kemuliaan, maupun dari segi besarnya nikmat yang beliau dapatkan. Jadi dari segi tingginya itu tiada yang menyamai, dari segi besarnya itu tidak ada yang menyamai. Tingginya tingkat, besarnya nikmat, luar biasa. Artinya, dan ini menggunakan bentuk majhul semua. Wulita, ulita, dianugerahkan sepanjang, sama artinya. Artinya sesuatu yang tidak bisa dilakukan sendiri. Ini betul-betul anugerah. Ini betul-betul karunia yang Allah berikan. Tidak sesuatu yang bisa diusahakan. Ya. Busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimin. Busyra utawi kabar gembira iku lana kedua kita, sungguh merupakan kabar gembira kepada kita semua. Ma'syarul Islam, wahai umat Islam, wahai kaum muslimin, sungguh adalah suatu kabar gembira yang diperoleh, yang kita peroleh, kaum muslimin. Kenapa? Innalana sak temene iku kedue kita minal inayati saing perhatian, karena kita mendapatkan, ya, minal inayati saing perhatian, ruknan, ada tiang, ghaira munhadimin, yang tidak roboh, tidak hancur. Artinya kita diberi tiang penyangga oleh Allah, penyangga yang kuat, penyangga yang tidak hancur. Maksudnya sapa iki? Bisa macam-macam. Ini maksudnya tentu saja yang pertama, Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diberi Kanjeng Nabi yang nabinya itu nabi paling top. Atau bisa diartikan kita diberi agama Islam, yang agama Islam itu adalah bawaan dari Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang agama ini agama lurus, agama yang tidak roboh, agama yang benar. Maksudnya sungguh adalah kegembiraan bagi kita, sebab kita melakukan segala suatu ibadah apa itu, dan ibadah yang kita lakukan ibadah yang benar. Jangan sampai ketipu seperti orang lain. Kita ingin ibadah, ternyata ibadah ora kanggo, ora payu, wis kadung kesel-kesel, ora payu. Nah, kabar gembira, kegembiraan bagi kita diberi agama, diberi utusan, ya, yang kokoh. Ya, betapa nikmatnya kita. Lamma ja'allahu da'ina li ta'ati bi akramir rusli kunna akramal umami. Lama da'ana likane netepke sapa Allah da'ina ing utusan maring kita. Lama da'ana likane netepke sapa Allah menyebut, nalikane nyebut sapa Allah da'ina ing sing diutus kepada kita, li ta'ati, untuk menaati Gusti Allah,
Allah telah menetapkan kepada kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai yang diutus kepada kita, yang Kanjeng Nabi itu bi akramir rusli, dengan rasul yang paling baik. Kunna mongko ana sapa kita iku akramal umami, merupakan umat yang terbaik, termulia. Bait ini menjadi alasan dari bait sebelumnya. Tadi bait sebelumnya apa? Betapa kita ini mendapatkan kegembiraan luar biasa, ya, karena kita punya tiang yang tidak roboh, tiang yang kuat sekali. Apa maksudnya tiang? Maksudnya tiang adalah Allah mengutus kepada kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Kanjeng Nabi adalah rasul yang paling mulia. Oleh karena Nabi itu rasul yang paling mulia, maka kita umat yang menjadi tujuan dari dakwahnya Nabi, kita pun menjadi umat yang paling mulia. Sebab rasul paling mulia tidak mungkin diutus kepada umat yang tidak mulia, tidak mungkin. Oleh karena Nabi diutus, yang diutus kepada kita adalah Nabi terbaik, maka kita pun sebagai umat adalah umat yang terbaik. Berarti sebaliknya, orang kafir pada zaman Nabi Muhammad ini, orang yang kafir pada kurun kita ini, pada kurun yang menyertai kita, itu adalah kafir yang terjelek. Benar nggak? Sebagai pemahaman terbaik terbalik dari ungkapan ini, karena kita adalah umat terbaik. Berarti umat yang kafir kepada Nabi hari ini adalah umat kafir yang terjelek, yang terparah. Kenapa? Karena dia tidak paham bahwa yang diberikan kepada dia itu adalah Nabi yang terbaik. Ini pemahaman yang terbalik dari kita sebagai umat yang terbaik. Berarti nek ana wong kafir dina iki, sing menyertai kita ini, mereka adalah kafir yang terparah. Karena orang dong bahwa yang diutus kepada kita semua manusia itu adalah Nabi terbaik, Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang, Nabi yang Raufun Rahim, Azizun alaihima anitum harisun alaikum, dan seterusnya. Ini orang yang begitu itu orang kafir, yang begitu itu orang kafir yang paling parah. Ini saudara-saudara ya. Jadi sekali lagi ini adalah bait-bait yang menunjukkan kepada kita betapa Kanjeng Rasul melalui peristiwa Isra Mi'raj meneguhkan beliau ini Rasul yang tiada tanding, Rasul yang tiada banding, yang mengalahkan para Rasul. Bukan, sekali lagi, bukan sebab Rasul yang lain itu tidak sempurna. Mereka Rasul-Rasul itu juga sempurna. Tetapi ini menunjukkan sekali lagi bahwa Nabi kita ini adalah Nabi yang paling sempurna. Demikian saudara-saudara, semoga bisa difahami dengan baik, semoga bisa memberikan manfaat
Dan insyaallah besok kita lanjutkan naftatim bilhamdulillah.